Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Z Nugroho dari jurusan Teknik Industri Angkatan 2022. Jadi kali ini saya akan membahas tentang strategi perbaikan layanan berkelanjutan PT Kalimantan Railway Industri (KFI), integrasi metode ServQual dan analisis tematik dalam perspektif masyarakat. Nah, izinkan saya, uh, Pak Winda, untuk menjelaskan kenapa saya memilih metode ini dan kenapa juga judulnya begitu. Jadi, judul ini em, banyak referensinya dari beberapa yang tren saat ini adalah nikel. Nikel dalam konteks ini adalah pemanfaatannya yang kurang merata dan kita memiliki hilirisasi berkelanjutan. Nah, dengan berbagai situasi sekarang, sebagai contoh di Raja Ampat adalah salah satu yang menarik perhatian saya untuk menguji seberapa besar gap antara masyarakat dan gap ah, beberapa cara pemanfaatannya, sumber daya dan lain sebagainya. Dan menurut United USGS pada tahun 2023 kita itu memiliki cadangan nikel Indonesia mencapai sekitar 21 juta metrik ton atau sekitar 22%. Maka ketika kita mau berpindah ke baterai atau lithium ferrofosfat, ini menjadi salah satu tolak ukur kita, di mana ah, beberapa instansi seperti Pertamina, gas lainnya yang kita yang sampai sekarang saja belum ada sampai target ke produksi. Maka nikel ini kan sebagai opsi cadangan dan sustainable. Maka sesatunya saya peneliti di sini adalah melihat bagaimana caranya eh, dengan potensi dan sebesar ini masyarakat itu dapat menerima secara fundamental dan menerima secara eh, data. Karena kalau kita lihat di sini banyak kebijakan-kebijakan hilirisasi yang notabene ini menjadi selingkupnya yang sangat kecil dan kita mau expand. Kita mau benar-benar keluar dari eh, bagaimana ke suatu keributan ini dalam kita mengelola bahannya. Dan kita, eh, seperti yang kita tahu, membuka lapangan pekerjaan adalah suatu dampak yang signifikan ketika kita memang ada proyek mega proyek dan up itu. Namun, ketika kita membahas dampaknya, apakah dampak ini dirasakan masyarakat secara langsung atau memang masih memerlukan perbaikan atau memerlukan data-data yang konkret. Nah, yang tadi saya jelaskan itu adalah lebih kepada masalah permasalahan dan saya ingin mengambilnya. Namun, yang saya khawatirkan adalah lebih kepada gap masyarakat. Gap masyarakat ini sangatlah besar antara harapan dan keberlanjutan. Secara rasional dan secara matematis, itu kita dapat menyimpulkan bahwa nikel itu sangat berguna untuk sustainable. Tapi di satu sisi, hak dan moral atau hak sebagaimana masyarakat itu masih sangat kurang. Mungkin sekitar 70% sekarang sudah benar-benar masyarakat itu tidak melihat bagaimana uh, seberapa keberlanjutannya ini.
Namun, inilah menjadi salah satu tantangan peneliti, bagaimana kami mengevaluasi teknisnya pengelolaannya apa segala macam, dan ini lebih kepada partisipasi publik itu sendiri. Dan kita menggunakan pendekatan, dua pendekatan, yaitu melakukan pendekatan kualitatif yang tadi kita pakai dua metode, metode tematik dan softball. Softball itu lebih kepada eh, kuantitatif. Rumusan masalah kali ini, masalah-masalahnya adalah kita persepsi tadi lebih kepada gapnya, yang dimana persepsi masyarakat itu kan masih kurang. Nah, dan yang kedua ada dimensi kualitas layanan yang masih memiliki gap antara harapan dan kenyataan. Yang ketiga adalah strategi keberlanjutan yang ditingkatkan berdasarkan hasil analisis seksual dan analisis tematik. Jadi di dalam masalah-masalah ini, di nomor tiga itu saya itu memasukkan dua sekaligus kuali dan kuantitatif, karena untuk memvalidasi apakah hasil analisis itu benar apa tidak. Kita akan lanjut ke kajian literatur. Jadi beberapa jurnal yang sudah saya masukkan adalah hilirisasi itu sendiri. Dalam peraturan Kementerian ISDM nomor 11 tahun 2019, itu merupakan tonggak penting implementasi kebijakan ini. Jadi kebijakan-kebijakan sebelumnya yang itu memang ada, salah satunya memang di Raja Ampat itu kan menjadi contoh bagi kita kalau memang sebuah kebijakan itu yang tadinya udah kebijakan tetapi masih bisa dicopot. Nah, kebijakan yang dicopot ini kan tak lain tak bukan adalah permintaan masyarakat dan permintaan warga. Nah, jadi saling berkorelasi antara bagaimana metode ini benar-benar bisa terwujud, karena tadi semakin banyak yang tidak setuju, maka memang ini kita hanya menyimpan cadangan kita nikel dan kita tidak bisa eh, menyalurkannya. Bahkan kita kalau misalnya benar-benar pengen longevity kan, atau kita menggunakan sumber daya kita secara baik, maka menurut saya ini tidak akan jauh sentris. Jadi memang akan bisa merap keuntungan dari kita sendiri. Balik lagi tadi kita membahas antara gap harapan. Karena trendingnya saat ini hanya itu, maka saya sudah banyak mencari jurnalnya tentang bagaimana hilirisasi itu perlu dikawal, regulasinya, terus itu AMDALnya, terus itu ada kompensasinya. Kompensasi yang di sini adalah ketika saya kan mendapat jurnalnya tentang dari Walhi. Walhi ini eh, dia kan dapat mendapatkan secara datanya, yaitu memang kompensasi itu tidak adil. Dalam konteks ini sangat tidak adilnya adalah pembagian sama rata. Namun ada landasan teori. Landasan teorinya ini lebih kepada saya masukkan itu teori keberlanjutan atau sustainability sustainability teori yang saya pakai itu banyak. Ada yang triple bottom line dan tiga dimensi untuk profit keuntungan ekonomi. Dan tadi menyinggung asuransi itu, eh, saya dapatkan dari jurnal Sosqual, karena ini memiliki resep ketika kita punya reliability atau keandalan kita dan responsiveness-nya kita dalam eh, mempercepat hilirisasi ini, kita perlu yang namanya metode yang saling berkorelasi. Dan
Lanjut ke bab 3, alur penelitian. Alur penelitian ini identifikasi masalah. Yang pertama itu identifikasi masalahnya. Yang kedua ada studi pustakanya, rumusan hipotesis, pengumpulan data, metode subsqual dan tematik analisis itu, kuali dan kuantitatif, analisis kesimpulan, dan rekomendasi, dan selesai. Jadi, eh, secara singkat saya menjelaskan subjek dan objek penelitian. Jadi, kriteria ini kan tersebut minimal itu 2 tahun secara merasakan dampaknya. Jadi, yang saya ambil di sana nanti saya harus mencari responden yang kriterianya itu lebih 2 tahun sudah berada di sana. Bagaimana caranya? Saya akan menyebarkan kuesioner yang relevan, yang itu menjadi salah satu uji saya bagaimana caranya tadi memasukkan metode subsqual tadi tentang tangible, reliability, responsiveness, dan assurance, dan empathy. Dan metode pengumpulan data saya itu berisikan dua pertanyaan. Nah, contohnya, seberapa seringkah AFM memenuhi janji terkait program bantuan kesehatan dimensi reliability. Karena kesehatan ini kan berkorelasi bahwa perusahaan yang memang mendapatkan ekstraksi dari alam, itu kan berarti mereka harus siap bertanggung jawab atas dampak sekitarnya. Nah, apakah ini sudah sebermanfaat mungkin? Itu saya melihat, eh, oh berarti kalau memang itu tidak dampaknya sangat dirasakan dan itu tidak ada tanggung jawabnya, maka ini berarti sudah menjadi masuk masalah bahwa memang kita tidak boleh menyentuh sistemnya atau kita belum boleh menyentuh nikelnya untuk untuk penelitian ini berarti itu sudah over. Dan lanjut saya sumber datanya ini, kita kan memakai kuantitatif yang dimana mewawancaranya itu secara menyeluruh. Baik, baik dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.